Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalah wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Wait ya. Bentar. Ini harus menghadap sini. Bentar. Okay, nice. I'm here. Insyaallah, 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 you'll find the way. Every time you commit one mistake, inshallah, never really turn to Allah. Oh ya Allah. Sekarang kita masuk ke materi yang keberapa? Sebenarnya nih ya, sebenarnya itu kemarin lusa itu saya sebenarnya ngebahas tentang Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Sebenarnya saya ngebahas tentang kisah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, hanya saja kebetulan waktu kemarin itu tiba-tiba ada acara yang bentrok. Akhirnya bakalan diganti malam ini. Entah saya lupa. Ada yang di skip. Jadi maaf nanti kalau misal di antara 4 wanita termulia ini ada beberapa materi yang saya skip, oke? Oke, sekarang kita ngomongin tentang Sayyidatuna Asiyah radhiyallahu anha gitu. Sayyidatuna Asiyah radhiyallahu anha. Ini merupakan sosok istri daripada Firaun. Istri daripada Firaun. Namun bagaimana bisa seorang istri Firaun akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan dirinya sebagai orang yang sangat mulia. Bahkan disebutkan bahwasanya beliau termasuk daripada 4 wanita termulia di dalam Islam. Wanita yang pada usia menjelang remajanya menjadi sosok yang bersih, bening, putih bercampur merah. Beliau pantas disebut wanita cantik. Bahkan wanita yang memiliki puncak kecantikan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah menciptakannya dengan sangat indah. Dialah Asia, wanita yang memiliki budi pekerti yang luhur dan indah serta taat beragamanya. Dia memiliki segala kemuliaan sifat wanita dan patut untuk dijadikan teladan oleh seluruh wanita hingga akhir masa. Oke. Tertarik pada seorang wanita dan pada saat itu pula ia palingkan wajahnya, wanita itu memalingkan wajahnya dari semakin dibuat tergila-gila olehnya. Bahkan diceritakan, itu adalah pertama kali di mana Firaun sampai lupa akan kerajaan kepemimpinan tahta. Bahkan Firaun lupa bahwa dirinya adalah Firaunnya Mesir, adalah rajanya Mesir. Firaun hanya merasa bahwa dia adalah manusia yang memiliki hati yang penuh dengan cinta dan kegilaan. Sampai lupa Firaun itu ketika melihat sosok wanita yang sangat cantik, yang sangat mulia, bening, bersih, seperti tanpa kaca gitu kalau bahasanya. Itu Firaun kalau ini adalah seorang raja yang dihormati oleh banyak orang. Nah, akan tetapi sejak saat Asia selalu berusaha melarikan diri dari pandangan Firaun. Ya, sebab ia risih dengan cara Firaun memandangnya. Akan tetapi, Firaun tak putus asa bahkan semakin semangat untuk mendapatkannya. Hingga kemudian, Firaun menyuruh prajuritnya untuk mencari tahu rumahnya. Di mana rumah seorang wanita yang bernama Asia ini yang sangat cantik, belia, putih, bening,
agak kemerah-merahan. Setelah ditemukan, Firaun pun menekan keluarganya untuk menerima pinangan Firaun atas Asia dan mengancam jika menolak. Kebayang, sekelas Firaun, bunuh mah tinggal bunuh aja. Zalimnya tinggal zalim aja, ngaku Tuhan tinggal ngaku aja, apalagi cuma sekedar untuk membunuh, itu mah perkara gampang buat seorang Firaun. Akhirnya Firaun pada saat itu mendatangi keluarga Sayyidatina Asiyah radhiyallahu anha, kemudian memaksa keluarganya, apabila putrimu tidak mau untuk menikah denganku, awas bakalan terjadi bla 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 dan sebagainya. Pada saat itulah Sayyidatina Asiyah dilanda ketakutan dan keresahan. Bagaimana mungkin dia akan menjadi seorang istri dari sang raja yang mengaku Tuhan? Benar-benar gak bisa. Sedangkan dia hanya percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa, sekalipun dia belum memeluk satu agama tertentu. Jadi pada saat itu, ini konsep gini. Ada banyak orang yang berkata, ini sebenarnya begini. Apakah orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diturunkan, mereka disebut sebagai Muslim, disebut beragama Islam? Ini banyak sebenarnya orang yang salah paham. Perlu saya tekankan, jawabannya satu. Jawabannya satu. Mereka tidak beragama Islam. Sebab Islam itu punya dua. Ada lughat, ada syara'an. Ini benar. Ini lagi nge-lag apa gimana? Apanya salah baca? Bukan aman ya? Jadi Islam itu adalah gimana sih? Adalah kata pokoknya, kata akarnya. Muslim adalah pelakunya. Orang yang berislam, maka dia disebut sebagai Muslim. Nah, di sini kita lepaskan kata Muslim dulu, kita tarik Islamnya. Apakah sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW, semua nabi-nabi terdahulu disebut sebagai Islam, mereka disebut sebagai Muslim? Jawabannya tergantung. Secara lughah, secara bahasa, Islam bermakna istislam. Islam artinya kan damai, atau istislam dalam artian menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian menyerahkan diri kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk terhadap seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam artian ini, Islam dalam artian ini mereka disebut sebagai Muslim. Bahkan dalam Al-Quran berapa kali para nabi-nabi terdahulu menyebutkan wa ana minal muslimin, dan aku termasuk dari orang-orang yang Islam. Nabiullah Ibrahim menyebutkan dengan bahasa ini, aku termasuk orang Islam. Islam yang bagaimana? Nah, yang dimaksud di situ adalah Islam dalam artian istislam, dalam artian tunduk terhadap seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun, apabila yang kita tarik adalah Islam dalam artian agama, tidak. Islam dalam artian agama hanya berlaku untuk Nabiullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW melalui Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat. Syariat apa? Syariat agama Islam. Jadi sebelum Nabi Muhammad, mereka tidak beragama Islam, tapi mereka berislam dalam hakikat bahasanya. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Oke, paham ya? Oke, mantap. Jadi kalau ada orang tiba-tiba, beberapa asatidz saya bilang, saya nggak berani nyalahin, cuman saya rasa pengertian mereka kurang tepat. Wah, ternyata orang-orang sebelum Nabi Muhammad itu mereka beragama Islam. Enggak gitu bahasanya. Memang di dalam Al-Quran beberapa nabi bahkan dikatakan bahwa mereka adalah Muslim. Tapi apakah Muslim sebagai agama? Tidak, bukan Muslim sebagai agama. Tapi Muslim dalam artian berislam. Berislam secara bahasa, bukan berislam secara agama. Mereka pada dahulu menganut agama apa? Agama tauhid. Agama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu yang mereka anut, begitu bahasanya. Oke, lebih daripada itu, Firaun mengharuskan esoknya sudah ada jawaban yang diterima. Jadi pada malam itu, Sayyidatuna Asiyah radhiyallahu anha itu sangat ketakutan menangis di kamarnya. Pada tengah malam saat beliau tertidur dalam tangisnya, datanglah ibunda daripada Sayyidatuna Asiyah untuk membangunkan dan berkata, "Sudahlah nak, kamu tak perlu takut. Kita menyerah saja. Yakinlah bahwa ada rahasia Allah di balik ini." Esoknya dengan terpaksa, keluarganya pun menyerahkan Sayyidatuna Asiyah untuk dibawa ke istana Firaun untuk dijadikan sebagai permaisuri. Dengan tangisan pula, Sayyidatuna Asiyah menjalankan hijrahnya menuju istana sang raja yang biadab, kotor, bejat, bangsat, gak tahu rasa malu, gak punya hati nurani. Firaun itu dan durhaka yang mengaku sebagai Tuhan itu. Namun itulah takdir Allah. Di balik tragedi yang sepedih itu, dinikahkan dengan seseorang yang sangat Sayyidatuna Asiyah benci sebenci-bencinya. Siapa yang gak benci Firaun pada saat itu? Semuanya benci. Di balik tragedi sepedih itu,
Sayyidatuna Asia tidak diciptakan untuk menjadi orang yang lemah. Tidak diciptakan oleh Allah untuk menjadi orang yang kalah. Justru itulah cara Allah untuk memuliakannya dengan banyak hal di masa selanjutnya. Setelah menjadi akhirnya lama-kelamaan dipaksa untuk menjadi istri daripada Firaun. Akhirnya lama-kelamaan apa yang terjadi? Setelah menjadi istri daripada Firaun, ulama mengatakan bahwa Sayyidatuna Asia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sentuhan Firaun. Setiap Firaun hendak menyentuhnya, Allah menyembunyikan dia dan menggantikan sosok jasad daripada Sayyidatuna Asia menjadi sosok jin, ya, sosok jin yang menyerupai Sayyidatuna Asia. Sehingga yang berjima, yang berhubungan badan dengan Firaun pada saat itu bukan Sayyidatuna Asia, tapi jin yang Allah Subhanahu wa taala buat dia serupa dengan Sayyidatuna Asia. Ini dibahas sebenarnya oleh beberapa ulama. Jadi pada saat itu tuh ya apa? Kok dibilang lembut? Apa? Kok dibilang nge-rap? Kok dibilang nge-rap? Perasaan ini aku lambat banget loh. Ini aku lambat banget loh. Gak sih. Ini aku bukan lambat. Apa? Versi lambatnya Husain tuh kayak gini. Dibilang nge-rap. Wah. Oke, lanjut. Maaf kalau kecepatan. Insya Allah saya bakalan paksa. Ya walaupun sebenarnya nggak bisa. Bahkan dalam seumur hidupnya, Sayyidatuna Asia tetaplah menjadi seorang wanita yang perawan. Perawan. Kehendak Allah Subhanahu wa taala selanjutnya terjadi ketika seorang penyihir mendatangi Firaun atas panggilan Firaun untuk menafsirkan mimpinya. Jadi pada saat itu Firaun itu sedang dalam keadaan bermimpi, ya. Bermimpi terus akhirnya si Firaun itu ini telah termaktub di dalam Al-Qur'an. Jadi pada saat itu Firaun itu bermimpi akhirnya ingin mendatangkan seorang penyihir untuk menafsirkan mimpinya. Apa yang terjadi? Ternyata tafsiran si penyihir atas mimpi Firaun adalah kerajaan Firaun akan tumbang di tangan seorang pemuda rakyatnya dari Bani Israel yang belum lahir. Jadi saat itu dia bermimpi. Mimpi itu sebenarnya ada tafsirnya. Mimpi kita ini yang setiap hari kita mimpikan itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa mimpi dan beberapa mimpi memang bisa ditafsirkan, tapi tidak semua orang bisa untuk menafsirkan mimpi. Ada beberapa orang yang memang menjadi spesialis mimpi. Ada beberapa orang walaupun dia adalah orang yang alim, dia adalah orang ahli ruqyah atau sebagainya, tapi dia tidak punya kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Jadi mimpi itu pada hakikatnya hanya bisa ditafsirkan oleh beberapa orang-orang yang terpilih. Gitu. Jadi sebenarnya pada saat itu mimpi Firaun ditafsirkan oleh sang penyihir tersebut bahwasannya, wahai Firaun, kerajaan kamu nanti akan tumbang di tangan seorang pemuda yang pemuda itu saat ini belum lahir. Gitu. Sejak saat itulah Firaun merekrut semua bidan-bidan, dukun-dukun untuk menjadi mata-matanya. Agar setiap bayi laki-laki harus dilaporkan untuk dibunuh oleh tentara Firaun. Pada tahun tersebut, setiap bayi laki-laki dilaporkan lalu dibunuh oleh Firaun. Hingga tibalah ibunda Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengandung, dan keajaibannya Allah tabaraka wa ta'ala tetap menjaga perut ibunda Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam agar tidak membesar. Dan pada saat melahirkan, lahirlah bayi tampan bercahaya sebagaimana para nabi biasanya yang kelahirannya selalu ditandai dengan keajaiban-keajaiban. Pada saat itu pula, bidan yang mengurus persalinannya dibuat jatuh cinta pada pandangan pertama atas bayi Nabiullah Musa itu. Jadi pada saat itu bidan alias dukun yang mengurusi bayi daripada Nabiullah Musa alaihissalam itu dibuat jatuh cinta. Wah, ini bayi imut banget, ini bayi ada hal yang spesial, aku merasa ada yang spesial dari dia. Bidan itu berkata, anak ini sangat tidak berhak untuk dibunuh. Padahal biasanya Firaun itu kan menyuruh para tentara-tentaranya untuk menyuruh para bidan-bidan, ada dukun-dukun yang biasa untuk nanganin anak-anak yang baru lahir untuk segera melapor tentang adanya anak laki-laki untuk akhirnya dibunuh. Namun bidan itu ketika melihat Nabiullah Musa alaihissalam yang masih bayi, itu kayak jatuh cinta gitu bahasanya. Hingga ia dirawat secara sembunyi-sembunyi oleh ibundanya dengan penuh ketakutan. Si bidan tadi berkata, anak ini tak berhak untuk dibunuh. Dia ada hal yang spesial pada dirinya.
Dan si bidan juga dilanda ketakutan. Jika itu terbongkar, maka nyawanya lah yang menjadi taruhan. Akhirnya Allah ilhamkan ibunda Nabi Musa untuk membuang bayinya ke sungai agar tidak ditemukan Firaun. Dibungkuslah ia dengan peti dan dihanyutkan ke aliran sungai. Usut punya usut, ternyata peti tersebut Allah giring menuju istana Firaun. Dan disinilah hikmah Allah Subhanahu wa taala tampakkan bahwa Sayyidina Asia memang dirancang dalam skenario-nya untuk menjadi kunci utama kesuksesan Nabi Musa menumbangkan Firaun. Saat peti itu ditemukan, diantarkan oleh prajurit pada Firaun yang sedang ada di tahtanya, saat dibuka ternyata isinya adalah bayi. Spontan, Sayyidatuna Asia yang pada saat itu hatinya dipenuhi dengan kelembutan, dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi dengan kasih sayang, dibuat jatuh cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, memanggil bayi tersebut dan memeluknya. Firaun dengan sergapnya langsung berkata, "Kita bunuh saja anak bayi laki-laki ini." Firaun berkata, "Kita bunuh saja anak laki-laki ini." Sayyidatuna Asia langsung menentang kemauan daripada suaminya tersebut dengan alasan, bisa jadi bayi ini justru bisa menjadi keberuntungan bagi kita. Bisa jadi bayi ini bukan dari Bani Israel. Kata penyihir tadi, ini berasal dari Bani Israel. Nah, terus akhirnya ketika sama Nabiullah Musa sama Firaun itu mau dibunuh, kata Sayyidatuna Asia, tunggu, bisa jadi bayi ini disuruh membawa keberuntungan. Bisa jadi bayi ini bukan dari keturunan Bani Israel yang disebutkan oleh penyihir tadi. Firaun pun kalah argumen. Hingga saat Nabiullah Musa diangkat menjadi nabi, dialah Sayyidatuna Asia yang menjadi orang pertama yang beriman dan mendukung dakwah Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam secara diam-diam tanpa sepengetahuan Firaun. Hingga selanjutnya dakwah Nabi Musa berkembang pesat dengan bantuan Sayyidatuna Asia, tentu dengan cara yang diam-diam. Satu persatu petinggi istana pun beriman kepada Nabiullah Musa. Buat teman-teman yang pernah ngikutin Go Live saya di awal-awal, saya pernah ngebahas berapa orang di antara kerabat-kerabat Firaun yang akhirnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Hingga setelah mayoritas istana menjadi pengikut Sayyidatina Asia yang beriman pada Nabiullah Musa, mulailah Nabi Musa secara terang-terangan mendakwahkan Islam pada Firaun. Jelas saja Firaun marah dan Firaun menyudutkan Sayyidatuna Asia karena Firaun khawatir lelaki inilah yang dimaksud penyihir beberapa tahun silam. Hei Asia, kamu ini loh waktu itu yang larang aku, awas ternyata anak ini malah yang dikatakan oleh sang penyihir tadi. Perjuangan Nabiullah Musa dalam dakwahnya terus mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat yang luas. Hingga pada akhirnya Firaun menyuruh ajudannya untuk membuat tim mata-mata. Apakah dalam istana ada juga yang beriman sama Nabiullah Musa? Satu persatu para petinggi dan pejabat istana hingga membantu istana yang beriman pada Nabiullah Musa terbongkar semuanya. Dan begitu pula satu persatu di antara para pejabat, para keluarga Firaun itu dibunuh. Sampai bahkan pembantu Sayyidatuna Asia yang bernama Sayyidatuna Masyitah. Masyitah, teman-teman mungkin ya yang pernah nonton video saya di YouTube, itu ada tukang sisir, itu juga akhirnya dibunuh. Yang ceritanya masyhur di cerita Al-Isra wal Mi'raj ya. Tibalah iman daripada Sayyidatuna Asia itu terbongkar. Ketika semuanya terbongkar, sisalah Sayyidatuna Asia radhiyallahu anha. Akhirnya Firaun itu terkaget-kaget dan murkalah Firaun. Dengan kebencian yang luar biasa itu, Firaun pun memanggil seluruh rakyat yang loyal padanya tanpa terkecuali keluarga Sayyidatuna Asia pun dipanggil. Saat semuanya berkumpul di depan istana, digenggamlah tangan Sayyidatuna Asia oleh Firaun, dibawa ke halayak ramai. Firaun pun lantang berpidato dengan panjang tentang kebenciannya terhadap Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dan ancamannya terhadap siapapun yang beriman kepada Nabiullah Musa. Di akhir ceramahnya Firaun bahkan bertanya, "Apa pendapat kalian semua tentang istriku?" Dijawab oleh semuanya, "Dialah sebaik-baiknya permaisuri yang pernah ada." Dengan marah Firaun berkata, "Dia ini telah beriman kepada Musa." Hadirin pun menjadi ricuh, berteriak keheranan, dan ada yang berteriak, "Jika kau bunuh rakyat kecil yang beriman kepada Musa, mengapa kau tak membunuh istrimu juga? Harus adil dong, wahai Firaun. Adil dong." Raja terkutuk yang mengaku sebagai Tuhan itu pun dengan kesombongannya tak ingin terlihat lemah di mata rakyatnya. Padahal hatinya sangat sakit ketika mengetahui orang yang dicintainya ternyata beriman pada Nabi yang ternyata sangat ia musuhi. Dengan cara tersebut,
Firaun berharap Sayyidatuna Asia bisa membatalkan keimanannya. Namun Sayyidatuna Asia berkata, jika engkau ingin menyuruh apapun padaku saat ini, pasti akan aku taati. Tapi jika aku disuruh untuk mencabut imanku terhadap Musa, maka demi Allah itu tidak akan pernah terjadi. Akhirnya Firaun memerintahkan para algojonya untuk mengikat tangan dan kaki Sayyidatuna Asia di tiang salib di bawah terik matahari yang menyengat di gurun pasir. Semua rakyat bersorak meneriaki menertawakan Sayyidatuna Asia. Namun tetap saja iman daripada Sayyidatuna Asia tetap kokoh. Penyiksaan pun dimulai oleh Firaun. Dan Firaun sangat menikmati itu. Namun tetap saja di sela-sela penyiksaan, Firaun merayu agar Sayyidatuna Asia mencabut keimanannya terhadap Nabiullah Musa. Namun tetap tak dihiraukan. Di dalam hati Sayyidatuna Asia ada tauhid, ada kalimat Allah yang Maha Esa yang selalu ditanam di dalam hatinya. Bagaikan bahkan apabila pedang ditusukkan ke dalam badannya, Sayyidatuna Asia tidak peduli. Gak goyah sama sekali. Di tengah penyiksaan itu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan untuk Sayyidatuna Asia tempatnya di surga, sehingga tak sedikit pun siksaan itu membuatnya kesakitan, gak kerasa sakit. Bahkan diriwayatkan pada saat disiksa Sayyidatuna Asia tak henti-hentinya tersenyum. Kemudian batu besar ditimpakan di atas punggung Sayyidatuna Asia radhiyallahu anha. Namun apa yang terjadi? Tetap tersenyum. Hanya senyuman yang terhias di wajah, hanya senyumlah yang terhias di wajah Sayyidatuna Asia radhiyallahu anha. Ya Allah. Dan akhirnya beliau pun menghadap Tuhannya dalam keadaan yang sangat mulia, mempertahankan keimanan hingga tetes darah penghabisan. Dan untuk memberikan kehormatan tertinggi atas kemuliaan Sayyidatuna Asia, Allah Subhanahu wa taala kelak akan menjadikan Sayyidatuna Asia dihitung sebagai istri sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat, bukan sebagai istri Firaun. Artinya salam kehormatan dan keagungan serta kemuliaan tertinggi selalu untuk Sayyidatuna Asia, untuk beliau radhiyallahu anha. Lebih daripada itu, ini ada beberapa poin dan beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut." كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا. Allah telah memberikan sebuah perumpamaan istri daripada Nabiullah Nuh, istri daripada Nabiullah Lut alaihi wassalatu wassalam wa la'natullahi alaihima. Alaihima maksudnya kedua istri Nabiullah Nuh dan istri Nabiullah Lut. Daraballahu mathalan ladzina kafaru imra'ata Nuh imra'ata Lut. Mereka telah menjadi kafir. Kanata tahta abdaini. Mereka berdua, istri Nabiullah Nuh, istri Nabiullah Lut, berada di bawah pengawasan dua hamba Allah. Abdaini. Kanata tahta abdaini. Min ibadina salihaini. Dari dua hambaku yang sangat saleh. Yang menjadi nabi, yang menjadi rasul, yang menjadi sebaik-baiknya manusia. Rasul termasuk daripada golongan orang sebaik-baiknya manusia itu kalau kita urut ya. Nabiullah Muhammad, ya ulul azmi, lalu nabi-nabi yang lain. Jadi bisa kita katakan bahwa Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut adalah sebaik-baiknya manusia. Tapi apa yang terjadi? Daraballahu mathalan ladzina kafaru imra'ata Nuh, istri Nabiullah Nuh, istri Nabiullah Lut, mereka menjadi kafir padahal mereka berada di bawah pengawasan dua hamba Allah yang sangat saleh. Fakhanata min ibadina salih fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allah syai'a. Mereka tidak sedikit pun, walaupun mereka adalah istri daripada Nabiullah Nuh, walaupun mereka istri daripada Nabiullah Lut, Allah gak peduli. Allah gak peduli. Kalau kamu jahat ya jahat, mau kamu anak pejabat ya anak pejabat, mau kamu anak orang saleh anak orang saleh, mau kamu anak jadi seorang nabi pun Allah gak peduli. Kalau kamu jahat ya jahat. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat di antara kita itu bukan berdasarkan kamu anak siapa, kamu keturunan siapa, kamu suami siapa, kamu kaya, kamu miskin. Enggak. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat siapa? Yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah kamu siapa. Amalan kamu seperti apa. Fakhanatahuma falam yughni anhuma min Allah syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Hingga akhirnya mereka dikatakan, "Ayo, kamu masuk ke neraka bersama orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka." Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun." Allah memberikan perumpamaan bagaimana berimannya seorang istri Nabiullah, istri daripada Firaun.
وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. Ketika istri Fir'aun berkata, ya Allah, engkau punya rumah, punya istana di surga. Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun, dan bebaskanlah aku, menangkanlah aku atas perbuatan Firaun, wa najjini min fir'auna wa 'amali, dan daripada perbuatan Firaun, wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari golongan orang-orang yang zalim. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Hingga akhirnya kita tahu bahwasanya Sayyidatuna Asia insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah masukkan ke dalam surga. Jadi mau kamu itu siapa? Enggak, Allah gak peduli. Allah gak peduli. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian bukan yang paling kaya. Di mata Allah ya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling miskin, bukan yang paling hebat, bukan yang paling intinya bukan, tolak ukurnya bukan itu semua. Tolak ukurnya adalah apa? Takwa. Kalau kamu adalah orang yang bertakwa, mau kamu anaknya preman, mau kamu anak hasil zina wal'iyadzubillah, mau kamu sekarang ini adalah anak hasil zina, Allah gak peduli itu semua. Kalau kamu adalah orang yang bertakwa, surga bos, surga. Sekarang berapa banyak orang yang salah persepsi disebut sebagai anak haram. Gak ada anak haram. Yang benar itu anak hasil haram, bisa. Anak hasil haram masih benar. Kalau anak haram, gak ada anak haram. Berhenti menggunakan konotasi seperti ini. Berhenti. Jangan pernah menggunakan konotasi seperti anak haram dan sebagainya. Ayah haram, ibu haram, bisa. Karena emang mereka melakukan perbuatan haram. Anak haram, anak yang orang-orang katakan hari ini sebagai anak haram, mereka adalah anak suci. Mereka adalah anak suci. Mereka gak tahu apa-apa. Kalau mereka menjadi orang yang bertakwa, Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Kalau mereka berbuat jahat, ya Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Illa marrahim Allah, kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala rahmati. Anak gak punya salah. Kemarin ada orang bikin TikTok. Memang saya izin ya. Saya bisa sebut orang yang bikin konten ini tolol setolol-tololnya. Dia itu tiba-tiba kopas di Google, mungkin teman-teman lewat di FYP teman-teman sekalian. Mereka tuh bilang di kontennya gini, dia itu cuma kopas Google, kayak tahu kan, kayak konten yang cuma modal nyari gitu. Dia bilang gini, anak hasil perbuatan zina itu walaupun bertobat, walaupun beribadah 1000 tahun, dia akan tetap masuk neraka. Dia tetap tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ini lewat di FYP teman-teman sekalian enggak? Itu lewat di FYP saya dan saya kesel banget, kesel setengah mati. Ini orang nggak punya ilmu, tiba-tiba kopas Google. Kenapa? Ini alasan kenapa saya benci banget orang-orang yang tiba-tiba bikin konten-konten cuma modal Google. Saya bukan anti Google, Masya Allah. Semua kitab-kitab yang saya dapatkan di sini, yang saya download, semuanya hasil Google. Beberapa situs-situs saya untuk mencari referensi hukum pun saya buka dari Google. Tapi dengan izin Allah, Alhamdulillah, saya bisa membedakan, oh ini yang bisa saya ambil dalilnya, oh ini yang tidak bisa saya ambil dalilnya. Kenapa? Karena emang spesialisasi saya ada di bidang agama. Sekarang kalau kita temukan ada seorang dokter, kayak kamu kira para dokter-dokter dari kawan-kawan saya semuanya ketika membahas tentang isu-isu kedokteran, mereka mencari bukannya di jurnal. Jurnal mereka dapatkan dari mana? Mereka cari searching dari Google. Tapi yang mereka cari dari situs-situs yang terpercaya. Situs-situs yang terpercaya. Kenapa? Nabi SAW bersabda, andai kata suatu urusan ini diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu kiamat, maka tunggu kehancuran. Kalau kamu, kebayang sekarang, saya ini nggak punya kemampuan di bidang chef contohnya, saya ini nggak punya kemampuan di bidang memasak. Tiba-tiba saya disuruh ngebahas tentang rempah-rempah masakan. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Masakan yang saya bikin hancur nanti. Nggak enak, pahit. Sekarang ada dokter. Bukan dokter. Sekarang kayak saya ini seorang talibul ilmi, seorang yang antusias belajar agama. Spesialisasi saya di bidang agama. Saya tiba-tiba jadi ahli kedokteran, kasih fatwa, oh beginilah cara obat-obatan yang sehat, beginilah obat-obatan yang tidak sehat. Nyambung nggak? Mati itu pasien saya. Mati pasien saya. Begitu apalagi masalah agama.
Jadi kalau belum pernah belajar sama guru, belum pernah belajar agama, jangan sok-sokan bahas agama. Walaupun Anda cuma tahu sebatas informasi satu atau dua. Karena kamu sampai enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa, makanya apalagi masalah agama. Agama itu benar-benar harga mati. Gak ada satupun orang yang berhak untuk berbicara agama kecuali dia yang tahu agama. Terus gimana, Sen? Saya ini bawaannya pengen dakwah, Sen. Ini tips buat teman-teman yang punya sekarang. Saya ini, Husen, pengen berdakwah. Tapi saya gak punya ilmu. Saya gak pernah mondok. Saya gak pernah belajar sama guru. Fokus sama nasihat-nasihat. Ya. Fokus sama nasihat. Ngerti? Jadi kalian kalau mau dakwah, dakwahnya fokus sama nasihat. Ngerti ya? Fokus sama nasihat. Apa maksud fokus sama nasihat? Fokus sama nasihat. Contohnya, ajakan orang lain untuk berhenti pacaran. Ajakan orang lain untuk ayo sholat tahajud. Itu bagus. Wah, keren banget, keren banget. Keren teman-teman sekalian. Itu gak perlu belajar agama sampai bertahun. Gak perlu. Ayo ajak teman-teman kalian bawain ceramah ustadz. Ini bagus juga. Tapi perhatikan potongan-potongannya. Ada beberapa potongan ceramah yang emang itu bisa dipotong, ada beberapa bagian yang itu gak bisa dipotong sama sekali. Nah, kalian kalau emang mau motong ceramah-ceramah dari kajian-kajian para ulama, usahakan full. Kalau emang gak full, potonglah sesuai dengan emang materi itu saja. Ketika contoh ustadznya dari materi tanya jawab, ya mulai dari awal pertanyaan sampai akhir jawaban. Jangan cuma modal dipotong tengah-tengahnya doang. Nanti orang bakalan salah persepsi. Gitu. Nanti kalau teman-teman bikin akun dakwah, gak pernah belajar, gak pernah ngaji, tiba-tiba bahas fikih, tiba-tiba bahas akidah, tiba-tiba bahas hukum halal, hukum haram, berani kasih fatwa. Jujur ada sebenarnya konten kreator. Kemarin salah satu konten kreator. Laki-laki, ada juga perempuan. Itu kelihatan banget, dia itu dapat hukum itu cuma modal Google dan sebagainya. Gak ada respect saya, gak ada. Respect saya cuma satu, dia mau berani berdakwah. Tapi respect saya gak ada ketika ngelihat dia berbicara di luar daripada kemampuannya. Gitu kayak, gak bisa. Agama ini harga mati, Maaf ya, maaf, seribu maaf. Saya emang agak keras di sini. Tapi kenapa saya agak keras di bidang ini? Karena emang ini bagian saya. Gitu. Jadi cukup teman-teman yang mau dakwah apapun yang teman-teman mampu. Masalah akidah, udah diem aja. Masalah fikih, diem aja. Gak usah gembar-gembor sana sini, itu bahaya banget. Kalau menasehati, ingat. Menasehati itu gak masalah. Gini, itu insya Allah gak ada masalah gitu. Ini untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian yang pengen berdakwah di sosial media tapi ngerasa dirinya belum mampu. Fokus di nasihat, fokus di motivasi, fokus di menyebarluarkan ceramah para ulama-ulama kita, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mampu di bidangnya, orang-orang berkompeten di bidangnya. Nah, Anda boleh kalau begitu. Ajakan puasa sunnah, Masya Allah, tabarakallah, keren. Anda sebutkan itu kan, insya Allah banyak tuh dari ustadz-ustadz kita ketika bahas tentang ajakan puasa sunnah, puasa sunnah, nanti puasanya dapat fadilah seperti ini. Anda itu tulis itu materi-materi puasa sunnah, apa nanti puasa sunnahnya dapat apa, Anda bikin konten. Nah, gak masalah gitu. Gak masalah insya Allah. Tapi kalau udah mulai ranah ngebahas tentang fikih, usul, aduh, diem aja. Kamu tahu apa perbedaan antara para ulama terdahulu dan ulama sekarang? Dan orang-orang terdahulu dan orang-orang sekarang, ulama-ulama debat biasa. Debat, bener-bener debat. Debatin masalah hukum, debatin masalah agama, debat. Tapi murid-muridnya diam semua. Murid-muridnya, mereka berpegang teguh terhadap perkataan gurunya. Berpegang teguh terhadap perkataan kiainya istilahnya. Tapi mereka gak berani mencela musuh dari kiainya. Kayak bukan musuh, gak ada musuh. Tapi lawan bicara dari kiainya. Gak ada yang berani. Tapi kita lihat zaman sekarang. Orang-orang awam sosok ngebahas tentang lawan ustadznya. Dia punya idola ustadznya ini. Kebetulan ustadznya ini lagi
berdebat sama lawan bicaranya, yang dimana lawan bicaranya juga adalah orang yang berhak, yang berkompeten di bidangnya. Jadi setara gitu untuk berdebat. Ini murid-muridnya ngata-ngatain lawan gurunya, yang kebetulan lawan gurunya adalah orang alim, orang faqih, orang ini. Cukup diem. Kalau emang Anda cocok sama satu kiai, sama satu guru, terus kebetulan gurunya ini punya lawan debat, atau kebetulan sedang mendebati seseorang yang lain, Anda diem. Anda ikutin aja gurunya, tapi jangan berani caci maki lawan dari guru Anda. Jangan berani caci maki dari lawan guru Anda. Gak berhak Anda, gak berhak. Wallahiladzim gak berhak. Gak berhak sama sekali. Para ulama terdahulu itu punya, sekalipun mereka berdebat, debatnya mereka cukup selesai di situ, gak dibawa ke ranah pribadi. Gak dibawa ke ranah pribadi. Gitu. Oke? Jadi cukup diem kalau merasa awam. Sama kayak jujur masalah corona kemarin, masalah corona. Ini kita buka, saya tolong terlepas. Sekarang saya minta tolong teman-teman sekalian keluarkan semua kata-kata manusia. Keluarkan semua kata-kata manusia, kata guru saya, kata guru A, dan sebagainya. Corona, Mas, apa ini? Apa ini? Masalah corona. Corona ini berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan apa? Dengan ilmu kesehatan. Dengan ilmu kesehatan. Maka yang berhak untuk berbicara tentang corona siapa? Seorang dokter. Orang yang berhak di kesehatan. Walaupun ada seorang ulama, orang yang berkompeten di bidang agama, ya, tiba-tiba ngomongin masalah corona itu gak ada, gak nyambung, jujur gak nyambung. Saya sendiri, saya bilang, saya sebagai orang pecinta agama yang antusias belajar agama, saya mau belajar dari dia. Masalah apa? Belajar fiqh, belajar adab, belajar bagaimana cara menghargai orang lain dari para ulama. Tapi kalau ulama yang gak punya kemampuan di bidang dokter, tiba-tiba ngebahas tentang dokter, tiba-tiba ngebahas tentang corona gak ada dan sebagainya, gak nyambung. Walaupun dia ulama, walaupun dia kiai, gak nyambung. Berapa banyak ulama-ulama kita yang gembar-gembor. Kalau gak ngerti agama, gak usah ngebahas tentang agama. Sama seperti bahasa saya. Ini adalah bukan bahasa saya, tapi bahasan dari para ulama. Kalau gak ngerti agama, jangan ngebahas tentang agama. Jangan berani ngebahas tentang agama. Lah, kenapa Anda malah ikut-ikutan tentang kesehatan? Ayo. Kalau emang para kiai-kiai, para orang-orang yang berkompeten di bidang agama tiba-tiba ngelarang orang lain untuk berbicara agama, kenapa mereka tidak melarang diri mereka untuk mempercayai, untuk jangan sampai ngebahas sesuatu di luar daripada kemampuannya, itu ilmu kesehatan. Jadi kalau udah ngebahas tentang kedokteran, ngebahas tentang agama, ngebahas tentang agama, akhlak, budi pekerti, ngebahas tentang politik Islam, ekonomi Islam, bukan berarti Islam itu gak ngurus tentang kedokteran. Ngurus lah, ngurus. Cuman ada beberapa bagian yang memang tidak bisa kita masuk ke sana. Masalah kedokteran, ya sudah kita serahkan ke dokter. Masalah tentang halal haram, ya serahin ke... Bukan, ingat, pernyataan saya dari tadi bukan dengan niatan memisahkan antara agama dan politik. Bukan dengan niatan memisahkan antara agama dan kedokteran. Bukan itu tujuan saya. Bukan itu tujuan saya. Ya, bukan itu tujuan saya. Ingat, bukan itu tujuan saya. Nah, jadi jangan dipelintir-pelintir kata-kata saya, nanti dibikin konten. Dan saya harap dari pernyataan saya dari tadi itu sangat rawan untuk dimasukkan ke dalam TikTok. Jadi saya berharap jangan dimasukin ke TikTok ya. Jangan dimasukin ke TikTok. Kenapa? Karena kecuali ke YouTube. Kalau mau upload di YouTube gak masalah, tapi itu harus full. Harus full ya. Saya harap full, benar-benar full. Jangan dipotong-potong. Saya takut dari pernyataan saya tadi itu soalnya agak sensitif. Jadi harus dengar dari awal sampai akhir. Inti daripada pembicaraan saya hari ini, serahkan semuanya kepada orang yang berhak. Serahkan semuanya kepada ahlinya. Jangan sampai begitu. Kemarin saya sempat kecewa sebenarnya sama salah satu netizen saya, sama salah satu penonton GoPlay. Mungkin sekarang nonton. Kemarin saya yang typo. Saya kan udah pesan ke teman-teman sekalian. Typo masalah bahasa kontrol gitu. Saya kemarin pesan kan ke teman-teman sekalian, tolong ya jangan diupload ke TikTok. Jangan diupload ke TikTok. Tiba-tiba lewat di FYP saya, tek-tekan saya penuh sama itu. Ya Allah, kata saya, ini orang emang gak amanah, gak diajarin buat amanah. Menyerahkan mengikuti apa yang telah diinstruksikan gitu. Apa emang mau ngejar viral, apa mau ngejar trending dan sebagainya. Ya, saya hapus.
saya hapus. Akhirnya kemarin saya cek videonya sama dia dihapus. Saya gak mau nyebut namanya siapa konten kreatornya. Saya ingat namanya siapa yang upload itu. Nah, terus akhirnya beberapa comment section yang ada di video saya itu isinya begini. "Husein, jangan typo lagi ya, Husein jangan typo lagi ya kayak di video sebelah." Kayak, ini udah agak nyaman banget kata saya. Ini udah agak nyaman banget saya ketika di-upload kayak begini. Akhirnya saya hapus komennya. Saya jujur teman-teman yang sering sadar, saya itu tipe orang yang suka ngapusin komen. Kayak hampir tiap hari itu ketika saya membaca komentar yang sangat tidak nyaman untuk dibaca, saya hapus. Saya hapus. Saya sering hapus, saya sering ngeblok orang. Saya sering hapus komen, saya sering ngeblok orang. Itu kebiasaan saya. Karena ini adalah ranah saya, ini adalah begitu. Sudah, terima kasih. Ini udah lewat hampir 15 menit. Sudah kita sudahi sampai di sini. Apabila ada kesalahan-kesalahan itu murni berasal dari saya dan syaitan, apabila kebenaran-kebenaran itu berasal dari Allah Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.